Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jaksa Banda Menyapa, Menyapa. podcast yang hadir untuk menyuarakan integritas, keadilan, dan penegakan hukum. Pada kesempatan hari ini, kita bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, yang mana hal tersebut merupakan sebuah momentum penting yang sangat berharga untuk kita semua, agar kita merenung betapa besarnya dampak korupsi terhadap masyarakat dan juga negara kita tercinta. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khairul Ilham dan kawan saya ada Rangga Wisnuwardana. beserta dua narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Pak Robin Simanjuntak dan juga Pak Nanda Kurniawan. Karena narasumber ini masih muda-muda, bolehlah saya panggil Bang gitu ya Bang ya, Boleh, biar boleh, boleh. lebih enjoy itu kita dalam berwawancara. Teringatnya berkaitan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia, Bang. Ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa ataupun apa tuh itu yang disebut sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia dan bagaimana itu sejarahnya bisa tercetus tanggal 9 Desember itu diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia, Bang. Nah, Hari Anti Korupsi Sedunia atau yang kita singkat dengan HAKORDIA ya, itu pada sejarahnya merupakan suatu inisiasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana mengingat tingginya tindak pidana korupsi yang ada di seluruh dunia. Nah, pada waktu itu tanggal 30 Oktober tahun 2003, itu PBB beserta negara-negara yang lainnya bersepakat untuk memperingati suatu Hari Anti Korupsi Dunia atau HAKORDIA, di mana hari tersebut diperingati setiap tanggal 9 Desember di setiap tahunnya. Kurang lebih seperti itu sejarahnya. Jadi dia sebagai pengingat ya, pengingat tingginya karena tingginya kasus korupsi di seluruh dunia sehingga diinisiasilah tanggal 9 Desember itu sebagai Hari Anti Korupsi begitu. Iya, dengan adanya Hari Anti Korupsi tersebut diharapkan dapat menekan tindak pidana korupsi yang ada di seluruh dunia. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oh, begitu. Jadi kan HAKORDIA atau Hari Anti Korupsi itu kan memperingati untuk anti korupsi ya. Ya, Kalau saya boleh tahu, korupsi itu apa ya? Kalau boleh tahu itu. ya. Jadi secara etimologis, ya, pengertian pengertian korupsi itu, kata korupsi ya berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang berarti kerusakan atau kebusukan. Pengertian korupsi secara umum yaitu adalah tindakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan publik. Namun secara undang-undang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, eh, tindak pidana tindak pidana korupsi itu adalah dia mencakup tindakan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta merugikan perekonomian negara. Seperti itu. Oh begitu. Jadi kalau misal kita bicara tentang etimologi tadi Bang ya, korupsi itu kan artinya dia kerusakan toh. Artinya baru tahu juga saya kalau misalkan secara etimologi itu artinya adalah kerusakan. Nah, kira-kira nih Bang, faktor-faktor apa sih yang bisa menyebabkan korupsi itu terjadi sih atau seorang individu itu melakukan suatu korupsi, Bang? Sebenarnya untuk korupsi ini tidak hanya ditimbulkan sama satu faktor ya, Mas. Hmm. Itu tuh dari faktor internal maupun faktor eksternal pun juga dapat menyebabkan adanya tindak pidana korupsi. Mungkin dari faktor internal itu kurangnya integritas dari individu tersebut dan mereka untuk berniat untuk melakukan korupsi. Dan yang faktor eksternal itu biasanya ada ajakan dari luar, dari teman sekelompok, ataupun kurangnya pengawasan yang dilakukan kepada suatu daerah atau maupun suatu instansi, sehingga dari kurangnya pengawasan tersebut, peluang mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi itu besar. Ditambah lagi dengan kurangnya integritas seseorang tersebut, maka terjadilah tindak pidana korupsi. Biasanya seperti itu sih kurang lebih. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktornya. Jadi ketika ekonomi seseorang itu tidak cukup ya, dan dia ada kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang mana dia memegang satu jabatan tertentu, sehingga ada kesempatan korupsi, maka dia akan manfaatkan itu begitu. Oh, jadi gitu. Selanjutnya birokrasi yang kurang transparan biasanya dapat menimbulkan korupsi juga, Mas. Seperti dalam pengurusan suatu hal dan hal itu kurang transparan. Di situ dapat menimbulkan tindak pidana korupsi Jadi karena peluang ya. ketidaktransparannya menimbulkan peluang.
bagi suatu instansi maupun suatu badan untuk melakukan tindak pidana tersebut karena kurangnya pengawasan dan tidak ada transparansi di dalamnya. Jadi tindak pidana korupsi itu juga melihat suatu kesempatan itu ya, ketika ada Iya. kesempatan Mm-mm. terus orang tersebut punya jabatan, jadi semua itu bisa dipermainkan oleh orang tersebut Iya. ya. Benar. Memang kembali lagi kepada integritas masing-masing individunya. Seperti itu. Karena tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh orang yang mempunyai wewenang di dalam hal yang berkaitan. Oh jadi gitu. Kalau seperti itu kan pasti akan mengakibatkan dampak untuk entah itu dari individu tersebut atau dari negara yang dampak dari korupsi tersebut kan. Kalau boleh tahu saya diberikan contoh dampaknya atau contoh-contoh tindakan korupsi tersebut juga kecilnya saja, contoh kecilnya saja. Nah, kalau kita bicara soal dampak ya, kita bicara soal dampak dulu. Iya. Dampak yang diakibatkan daripada korupsi ini. Korupsi memiliki dampak yang luas ya, untuk menghancurkan baik ekonomi, sosial maupun politik ya. Secara ekonomi, korupsi itu menghambat pertumbuhan karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dia dialihkan untuk kepentingan pribadi, sehingga menciptakan inefisiensi dalam alokasi sumber daya dan merugikan masyarakat luas. Dampak sosialnya juga ada, yaitu meningkatnya ketimpangan sosial dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tentu saja kalau yang korupsi itu kan ya pasti pemegang jabatan tertentu ya, sehingga ketika seorang pejabat itu korupsi ya menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Nah, ini pemerintah ini nggak benar ini kerjanya karena dia kerjanya korupsi saja, kan begitu. Nah, kalau di bidang politik ya dampaknya itu adalah melemahkan institusi demokrasi dan mengancam stabilitas negara. Jadi praktik tipikor ini menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, melemahkan supremasi hukum, dan mendorong konflik kepentingan. Ya. Yang jika dibiarkan, korupsi ini dapat memicu instabilitas politik yang lebih besar. Seperti itu. Kalau untuk contohnya, ada contoh tindakan korupsi secara kecilnya tidak? Untuk contohnya itu seperti penyuapan, penggelapan, atau penyalahgunaan dana publik. Atau yang contohnya yang lebih detail lagi atau lebih konkret lagi seperti penyalahgunaan suatu fasilitas yang diberikan oleh negara ataupun fasilitas yang diberikan oleh pabrik. Nah, dari pabrik tersebut memberikan fasilitas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, namun fasilitas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok seperti itu. Seperti itu. Oh gitu bang. Jadi teringatnya tadi disampaikan begitu banyaknya dampak dari korupsi itu sendiri. Saya kira itu ini bang menjadi persoalan yang perlu untuk kita urai di bangsa kita ini bang ya, di negeri kita ini bang ya. Kira-kira nih bang, bagaimana tuh bang? Bagaimana nih jalan keluar untuk keluar dari persoalan korupsi ini bang? Jalan keluar tersebut kalau kita kaji dari negara kita sendiri telah membentuk suatu badan yang digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi seperti KPK. Namun KPK sendiri perlu ditingkatkan lagi wewenangnya dan perlu ditingkatkan lagi mungkin untuk SDM-nya agar dapat memberantas seluruh tindak pidana korupsi yang ada di negara kita Indonesia ini. Nah, cuman pembentukan KPK saja tidak cukup kalau kita tidak memulai dari diri sendiri untuk menghentikan tindak pidana korupsi. Dan masyarakat luas pun juga dibutuhkan perannya untuk melaporkan bagaimana sih tindak pidana korupsi dan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di suatu daerah agar dapat membantu negara dan membantu KPK sebagai lembaga negara untuk menangani tindak pidana korupsi. Gitu. Jadi aparat penegak hukumnya yang harus kerja lebih ekstra begitu ya untuk menangani tindak pidana korupsi ini. Karena contoh kecilnya korupsi itu contoh di lingkungan kantor begitu ya. Itu banyak tindakan korupsi sebenarnya. Yang pertama contoh kecilnya itu adalah kita terlambat ya, terlambat masuk kantor. Itu contoh korupsi. Korupsi apa? Korupsi Korupsi waktu. waktu. Korupsi waktu. Begitu. Betul juga bang. Dan itu banyak terjadi. Mungkin saja di setiap badan ataupun setiap instansi. Dan hal itu selalu dimaafkan. Lama-kelamaan bakal menjadi suatu kebiasaan. Dan kebiasaan korupsi waktu ini terus terjadi sepanjang masa dan ya seperti itu.
Oh iya juga sih Bang, itu menimbulkan dampak kerusakan juga ya secara Benar. berkaitan dengan arti secara etimologi tadi Bang ya. Jadi tidak bisa dinormalisasi. Karena kan dia dari hal-hal yang kecil. Mulai dari Iya. hal-hal yang kecil, kemudian hal-hal yang besar seperti itu. Karena kan kalau kalau dibiasakan ya menjadi penyakit juga Oh, begitu. sebenarnya. Oke. Ah, setelah kita tahu kalau Indonesia itu juga banyak korupsi, banyak apa itu tentang korupsinya. Saya tuh pengen tahu Bang, Indonesia itu ada di peringkat berapa di dunia itu untuk Wah. perihal korupsi itu Bang? Kalau ini kita menjawabnya apakah prestasi ya, apakah prestasi atau sebuah cambukan bagi kita ya. Mungkin dari indeks persepsi korupsi Persepsi ya, Pak Robin. korupsi 2023. Tahun 2023 kita itu di peringkat 110 gitu. 110 dari 180 negara Nah, yang negara terkorup di dunia. Kalau di Asia Tenggara kita itu peringkat ke-6 negara Keenam. terkorup. Itu dia semakin rendah angkanya semakin tinggi korupsinya atau semakin tinggi angkanya semakin tinggi korupsinya Bang? Nah, semakin rendah angkanya berarti negara tersebut semakin bersih. Itu 115 dari 180 negara itu berarti kita negara terkorup nomor berapa teratas itu. Dikit lagi kita udah sampai negara puncak terkorup ya. 2024 itu kita sekarang peringkat ke-36 negara terkorup. Padahal kita adalah negara hukum. Nah, mirisnya itu di situ. Kalau ini nih Bang berkaitan dengan korupsi yang terjadi di negara kita ini Bang. Kira-kira penanganannya seperti apa sih Bang, mekanisme penanganan korupsi itu Bang? Kalau untuk penanganan korupsi sendiri di Indonesia itu melibatkan beberapa institusi ya, termasuk KPK, Polri, dan juga Kejaksaan. Dan kita di sini diberikan kewenangan untuk mencari dugaan tindak pidana korupsi dan menangani tindak pidana korupsi tersebut. Nah, dengan adanya wewenang tersebut diharapkan adanya integritas antara lembaga-lembaga atau institusi terkait untuk menangani hal-hal tersebut. Mungkin saja dapat bekerja sama ataupun kita dapat bertukar informasi sejenis ataupun memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing lembaga atau instansi-instansi terkait yang ada di Indonesia. Dengan harapan dapat ditekannya tindak pidana korupsi yang terjadi di negara kita. Nah, kalau kejaksaan sendiri itu saat ini lagi membara gitu ya dalam memberantas tindak pidana korupsi ini. Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira ini pun saat ini sedang menangani 3 tindak pidana korupsi ya. Iya. Sedang ada menangani tindak pidana korupsi sebanyak 3 kasus yang kerugian negaranya ya lumayan besar juga Iya. seperti itu. 3 kasus di wilayah yang kita bilang cakupannya cukup kecil. Bahkan Ya semoga tahun depan bertambah lah ya. Enggak, maksudnya bukan bertambah yang korupsi, cuman bertambah penanganannya dan yang Penanganannya. ketahuan. biar semua itu bersih, tidak ada korupsi Ya, lagi. Negara kita bersih. Kalau negara kita bersih, alokasi dana yang digunakan untuk masyarakat digunakan secara maksimal dan Iya. itu sangat berguna bagi masyarakat luas. Nah, kalau dananya itu hilang di atas ataupun terpotong, terpangkas dan segala macamnya itu kan nggak maksimal. Iya, Jadi betul. masyarakat tidak bisa merasakan hasil pajak yang mereka bayarkan secara. Karena banyak di luar sana, saya sudah bayar pajak kok, tapi kok tidak dapat fasilitas yang memadai gitu ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya bukan negara yang tidak mempedulikan rakyat, cuman beberapa pihak-pihak yang menyelewengkan wewenangnya. Benar. Jadi selain dari ada badan hukum, aparat hukum, tentunya dari diri sendiri juga ya, Dari Bang. diri sendiri juga Kita sendiri harus juga yang harus menyadari. menyadari untuk tidak melakukan korupsi, entah itu dalam skala besar atau skala kecil ya. Iya, betul sekali. Memang harus dimulai dari diri sendiri lah kalau yang korupsi ini. Iya, kita pun sebagai badan penegak hukum tidak bisa bekerja sendiri jika masyarakat sendiri tidak mensupport kita atau memberi bantuan informasi dan segala macamnya, keterbukaan informasi mereka kepada kita semua. Jadi peran masyarakat juga dibutuhkan dalam penanganan korupsi. Jadi pesan saya, jika teman-teman semua atau semua yang nonton di sini, jika teman-teman melihat ada dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah manapun,
segeralah laporkan ke pihak yang berwenang untuk menangani tindak pidana korupsi, dan pihaknya tadi udah kita sebutkan dari pertanyaan sebelumnya. Tentu saja jangan hanya melapor, harus juga Ada merubah buktinya. introspeksi diri sendiri juga begitu. betul, Iya. Jangan pula kita melaporkan tindak pidana korupsi ternyata kita juga Korupsi. korupsi. Terlibat di dalam Oh, iya. korupsi tersebut. Jadi perlu introspeksi juga ya Bang ya. Iya, Introspeksi perlu diri in- sendiri, dan jika ada dugaan kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Begitu sudah Bang. Eh, Lanjut pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Rangga untuk jadi kedua narasumber kita tercinta. eh, selama ini saya lihat kan banyak yang korupsi. Ada saran nggak atau ada pesan-pesan untuk masyarakat? Kan pasti ada yang takut nih untuk melaporkan ke aparat kan? Atau ada cara untuk melaporkannya agar misal masyarakat tidak takut nih untuk melaporkan ke lembaga kalau di daerahnya ada korupsi, ada dugaan korupsi itu gimana? Nah, sebenarnya jika ada dugaan-dugaan yang ada di dalam tersebut, segeralah melapor. Nah, kalau misalnya mereka takut, bahkan identitas mereka pun juga bisa kita rahasiakan. Oh, Karena informasi dari mereka bukan menjadi bukti bagi kita. Informasi yang mereka berikan kepada kita menjadi bahan untuk kita lebih menggali lebih dalam, untuk Oh. membuktikan apakah dugaan yang mereka sampaikan itu benar atau salah. Dan untuk mereka sendiri, mereka sebagai saksi atau Oh. sebagai pelapor itu dilindungi. Oh, dilindungi oleh Iya, negara ya? ada perlindungan saksi dan korban juga. Seperti itu. Wah, Jadi jangan takut, jangan ragu. Kalau kalian semua atau teman-teman semua melihat ada dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, segera lapor. Oke, siap. Pembahasan yang sangat menarik ini ya, Bang Sangat ya. lumayan menarik. Eh, Sebetulnya kalau misalkan kita teruskan bisa panjang juga ini sampai episode kita kali episode ini. Cuman ada keterbatasan waktu ya, Bang ya. Iya, betul. Mungkin ada tambahan dari Pak Robin. Ya, kalau dari saya untuk menekan ya tindak pidana korupsi ini tidak bisa hanya aparat penegak hukum saja, tidak bisa hanya kepolisian, kejaksaan, KPK, tidak bisa hanya aparat penegak hukum saja. Haruslah dimulai dari diri sendiri, ya. Tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan korupsi atau tindak pidana korupsi itu dihilangkan, dan budaya memanfaatkan situasi, ya kan, untuk mencari keuntungan, menguntungkan diri sendiri ataupun kelompok itu dihilangkan. Mulailah dari diri sendiri, begitu. Wah, terima kasih nih Pak Robin, Pak Nanda. Mungkin itu menjadi ini ya pertanyaan terakhir dalam podcast episode kali ini dalam yang bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Betul. Tentunya saya ucapkan terima kasih pada pemirsa yang telah mendengarkan episode spesial Jaksa Banda Menyapa kali ini yang bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Tentunya mari kita terus berkomitmen untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil kita. Tentunya perlu kita ingat bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan etika yang harus kita lawan bersama. Mungkin sekian dari saya. Tentunya dalam memandu jalannya podcast ini banyak kekurangan dan kekilafan, maka saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Fatakullaha mastata'tum billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.